Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta kelompok saya, Windu Febrianto dan Gandhi Robert, akan mempresentasikan tentang penerapan machine learning dengan aplikasi Orange Data Mining untuk menentukan jenis buah mangga. Terus identifikasi kasus. Dalam upaya budidaya tanaman buah di Indonesia, salah satu masalah yang sering dihadapi adalah bagaimana mengidentifikasi jenis buah yang akan dibudidayakan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya cara yang bisa membantu proses pemilihan buah secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat untuk mengelompokkan buah secara otomatis dengan tingkat ketepatan yang tinggi dan waktu yang singkat. Jadi di sini kita memilih jenis-jenis mangga dan mangga yang baik dan mangga yang kurang baik ya, kayak kurang bagus gitu. Terus selanjutnya rumusan masalah. Dari uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan machine learning untuk menentukan jenis buah mangga. Sementara tujuan penelitian adalah 1. Menerapkan metode Imax clustering untuk menentukan jenis buah mangga. 2. Melakukan analisis data mining pada Imax buah mangga. Selanjutnya, apa itu data mining? 1. Melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Yang kedua, kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan pola dan hubungan dalam set data berukuran besar. Selanjutnya, proses penganalisis data untuk menemukan pola atau model yang dapat memberikan pengetahuan baru terhadap data tersebut. Jadi kita itu kayak memproses ya, menganalisis data atau pola model untuk agar mendapatkan suatu hasil yang baru terhadap suatu data atau suatu project baru. Selanjutnya, proses data mining. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi bertujuan untuk mengidentifikasi pola yang muncul secara berulang pada suatu data yang dapat mudah mengerti oleh para ahli pada domain aplikasinya. Yang kedua, prediksi. Prediksi memiliki kemiripan dengan klasifikasi, akan tetapi data diklasifikasikan berdasarkan perilaku atau nilai yang diberikan pada masa yang akan datang. Contoh dari tugas prediksi misalnya untuk memprediksikan adanya pengurangan jumlah pelanggan dalam waktu dekat dan prediksi harga saham dalam 3 bulan yang akan datang. Jadi seperti kita mengira-ngira apa yang akan terjadi ke depannya, seperti itu. Yang ketiga, estimasi. Estimasi hampir sama dengan prediksi kecuali variabel target. Estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan rekod lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksinya. Yang keempat, klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas. Jadi di sini kita itu mengklarifikasikan seperti benda, barang atau apapun yang bagus, yang layak dan yang enggak layak ya, seperti itu. Terus selanjutnya yang kelima, clustering. Clustering adalah proses pengelompokan data ke beberapa kelompok sehingga data dalam satu cluster memiliki kemiripan yang minimum. Jadi di sini kita memilah suatu barang atau data atau benda agar tidak mirip ya. Terus yang terakhir, asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam suatu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang, market basket analisis. Tugas asosiasi berusaha untuk mengungkap aturan untuk mengukur berbagai berbagai masalah, berbagai
cara ya, atau lebih atribut. Selanjutnya di sini ada tahapan data mining ya, ada 5 tahapan. Yang pertama itu processing atau cleaning. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Terus yang kedua, data selection, pemilihan seleksi data, dikumpulkan data sebelum melakukan tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Jadi kita itu mencari informasi yang tepat dan akurat dulu ya. Selanjutnya transformation, coding atau coding, proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Dan yang keempat, data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Jadi di sini kita menggunakan kayak metode-metode yang kita anggap mudah untuk melakukan data mining. Dan yang kelima, interpretation atau evaluation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedelapan yaitu ada di sini tahapan data mining ya. Yang pertama, kita menginput data atau memasukkan sebuah data file atau sejenisnya ya. Yang kedua, metode atau algoritma data mining. Di sini kita itu memproses suatu data, mengolah data, dan memilih data untuk menjadikan suatu project. Ya, yang terakhir itu output pola atau model. Di sini kita akan menghasilkan suatu project yang bisa digunakan oleh banyak orang atau bisa digunakan untuk sebuah masalah ya. Sekian dari saya dan akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah metode clustering. Clustering adalah proses pengelompokan data ke beberapa kelompok sehingga data dalam satu cluster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan metode segmentasi data yang telah diimplementasikan dalam berbagai bidang seperti prediksi dan analisis masalah bisnis, segmentasi pasar, marketing, zona wilayah, hingga identifikasi objek dalam bidang komputer visual dan pengolahan citra. Kemudian, bagaimana mempraktikkan, mensimulasikan, dan mengilustrasikan data mining? Yaitu ada tool. Lorem Data Mining merupakan platform data analitik yang mengedepankan visual programming atau free coding dan dibuat oleh tim University of Ljubljana dan Joseph Stephen Institute pada tahun 1996. Selengkapnya ada di http://orange.biolab.si. Selanjutnya yaitu Orange. Apa itu? Perangkat lunak open source untuk melakukan data analitik dan data mining dengan menggunakan konsep visual programming. Cara instalasi Orange sudah saya serahkan websitenya. Tutorialnya juga ada di websitenya, yaitu Orange Biolab. Program ini menyediakan platform untuk pemilihan eksperimen, sistem rekomendasi, dan pemodelan prediktif, dan digunakan dalam biomedis, bioinformatika, penelitian genomik, dan pengajaran. Dalam sains, ini digunakan sebagai platform untuk menguji algoritma pembelajaran mesin baru dan untuk melakukan teknik baru dalam genetika dan bioinformatika. Dalam pendidikan itu digunakan untuk mengajar pembelajaran mesin dan metode data mining untuk siswa biologi, biomedis, dan informatika. Terus selanjutnya adalah tampilan awal dari Orange sendiri, yaitu ada seperti ini tampilannya.
ada tools data, visualize, model, evaluate, unsupervised, image analytic, dan time series, dan banyak lagi, ada fitur-fitur lagi lainnya. Selanjutnya yaitu desain widgetnya, yaitu seperti ini gambarnya. Ada ini import image, image viewer, image embedding, data tabel, ada distance, dan banyak lagi. Yaitu ini adalah cara untuk import file. Dalam workflow contoh kita akan menggunakan 17 gambar jenis mangga. Itu pertama unduh gambar dulu, kemudian gunakan widget, import image dari add-on Orange Image Analytic, dan buka directory yang berisi gambar seperti ini. Ini tampilannya ada seperti ini. Gambar jenis mangga bisa divisualisasikan menggunakan widget image viewer seperti workflow berikut ini. Ada import image viewer, data tabel, dan di sini ada sampingnya itu kita mengambil gambar yang akan kita pilih. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Randy, monggo. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Selanjutnya ada view file. Setelah kita menyiapkan koleksi citra yang akan digunakan sebagai train data mining pada machine learning, selanjutnya dengan image descriptor kita bisa mendapatkan informasi tentang nama file, ukuran file, serta panjang dan lebar citra yang diperlukan untuk machine learning. Seperti terlihat pada gambar di samping. Di sini ada data tabel di mana data tabel memuat seperti nama file, ukuran file, serta panjang dan lebar citra. Selanjutnya di image embedding, kita bisa mendapatkan fitur ruang multidimensional dari setiap citra. Image embedding ini bekerja dengan mengirimkan data citra ke server untuk menghitung profil citra sebagai data awal untuk machine learning. Jadi data image descriptor dibutuhkan untuk mendeskripsikan data citra. Data citra mentah ini selanjutnya ditransformasikan ke dalam bentuk vektor menggunakan deep learning neural network. Di sini kita menggunakan di Orange Data Mining ini menggunakan deep neural network punya Google ya. Jadi setelah kita melewati image embedding, kita melihat data tabel lagi. Setelah itu data dari week tadi berubah menjadi NN ini sampai 2047 tepatnya. Selanjutnya di hierarchical clustering, setelah dari image embedding kita bisa menghitung similaritas dengan menggunakan metode OSINT. Selanjutnya dengan hierarchical clustering kita bisa mendapatkan pengelompokan image jenis buah mangga. Berikut gambar dari hierarchical clustering. Bisa dilihat di gambar dari data buah mangga yang kita klasterisasikan. Di sini sudah tampak buah mangga tersebut sudah diklasterisasi menurut jenis, menurut ukuran, dan menurut besar. Selanjutnya di image clustering, untuk melihat hasil pengelompokan mangga baru menggunakan image viewer. Berikut contoh pengelompokan mangga baru dengan teknik image clustering.
setelah di hierarchical clustering kita juga bisa melihat image view dengan mengklik tombol dari mangga aromanis dan mangga cengkir. Bisa dilihat hasilnya di sini. Bentuk mangga aromanis dan mangga cengkir terlihat sama, jadi bisa disimpulkan klasterisasi kita berhasil, yaitu dengan mengelompokkan jenis mangga secara dari ukuran. Selanjutnya untuk melakukan klasterisasi, mengelompokkan untuk pengujian, kita menggunakan sampel citra file. Kita memotret beberapa buah mangga sekitar kita. Contoh, kita gunakan citra gambar mangga sebagai berikut. Ini adalah contoh citra mangga baru yang akan kita masukkan ke dalam file, ke dalam folder mangga untuk melihat klasterisasi lagi. Selanjutnya, setelah tes di atas dimasukkan dalam folder koleksi citra buah mangga, kemudian import file dilakukan, maka dihasilkan hierarchical clustering baru, di mana mangga baru tersebut masuk ke dalam citra mangga aromanis. Bisa dilihat di image features dari pengujian di atas, didapatkan citra mangga baru tersebut termasuk ke dalam kelompok mangga aromanis, dan jika diklik pada kolom blok hierarchical clustering, tampak citra mangga baru pada satu kelompok dengan citra aromanis seperti tampak pada gambar berikut. Ya, ini maksudnya satu kelompok hierarchical clustering. Jika ini diklik, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Selanjutnya, dari kesimpulan riset ini menghasilkan gambaran yang sederhana tentang proses penggunaan image clustering untuk menentukan jenis buah mangga. Kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik image clustering, image analytic bisa digunakan untuk membantu dalam proses mengidentifikasi jenis buah berdasarkan citra dengan machine learning. Jadi image analytic ini bisa digunakan membantu dalam menggunakan proses mengidentifikasi jenis apa saja, termasuk jenis buah atau jenis gambar, gambar hewan, gambar tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua, aplikasi Orange Data Mining ini memiliki fitur yang cukup lengkap dan mudah dipahami untuk melakukan image analytic dengan metode image clustering. Ya, itu mungkin sedikit presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mendemokan penerapan tools dari data mining. Oke, saksikan selanjutnya. Terima kasih.